Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kalian semua, mahasiswa BSI di mana saja Anda berada. Pada kali ini kita masuk kepada pertemuan ke-6 ya. Di dalam pertemuan ke-6 ini tema yang akan kita bahas mengenai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Dokumen tertentu itu apa saja, yaitu dalam rangka ekspor maupun impor barang. Jadi kalau di sini misalnya dalam rangka ekspor barang, maka dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak adalah PEB ya. Jadi PEB ini adalah pemberitahuan ekspor barang ya, ini dipersamakan dengan faktur pajak keluaran. Sebaliknya ketika impor barang itu namanya PIB ya. Jadi PIB itu adalah surat atau pemberitahuan impor barang. Nah, ini seperti di sini ada PIB ya. Maka di PIB ini dipersamakan dengan faktur pajak masukan. Baik, kita akan mencoba menginput data sebagaimana kasus pada modul pertemuan 6. Pada modul pertemuan 6 ini ya, sekarang kita buka dulu e-fakturnya. Ini e-fakturnya kita buka ya. Nah, setelah kita buka, ini admin seperti biasa. Passwordnya 123, login ya. Maka di sini kita coba faktur ya. Nah, ini faktur pajak keluaran. Pada posisi apa? Ekspor ya. Jadi pada posisi ekspor. Ekspor sebentar ya. Ini mana ekspor? Oh, pada dokumen lain ya. Jadi bukan di faktur pajak tapi pada dokumen lain kalian buka. Lalu di sini buka faktur pajak keluaran. Ini apa namanya? Pajak keluaran. Nah, ya seperti ini. Nah, belum ada ya untuk faktur pajak apa namanya? Dokumen pajak keluaran lain untuk ekspor. Maka di sini kita klik rekam. Nah, ketika kita rekam ya, kita lihat ini ada nomornya ya. Ini penyerahan luar negeri atau ekspor, ini penyerahan dengan menggunakan dokumen tertentu. Maka ini maksudnya adalah kita masuk kepada kategori ekspor ya, penyerahan luar negeri. Jenis dokumen normal, ekspor barang berwujud, dokumen ekspor. Nah, lawan transaksinya ya, yaitu di sini adalah kepada Kokoba Limited ya. Nah, ini coba kita copy. Lalu di sini kita masukkan transaksinya Kokoba Limited dengan nomor dokumen. Nomor dokumennya adalah yang ini ya, nomor dokumennya ya. Ini nomor dokumennya. Coba PEB kita masukkan semua. Ini ya, ini nomor dokumennya. Lalu tanggal dokumen. Tanggal dokumennya adalah 11 Maret 2018. 11 Maret 2018. 11 Maret 2018. Seperti ini. Lalu masa pajaknya ini sudah pasti masuk pada pajak Maret ya. Maret 2000. Kalau ini tidak otomatis ya. Kalau waktu yang rekam faktur pajak biasa itu otomatis. Jadi masuknya ini masa Maret. Kenapa masa Maret? Karena transaksinya di bulan Maret. Berapa nilainya? Nilainya 300 juta ya. Jadi pada contoh kasus ini ya, kita berasumsi atau menduga bahwa nilai laptop yang dijual itu senilai 300 juta belum termasuk PPN ya. Maka di sini kita tulis 300 juta ya. Ya. Lalu pajak pertambahan nilainya berapa?
Kalau ekspor itu adalah 0 ya. Jadi kalau ekspor itu pajak keluarannya 0. Maka kita simpan ya. Nah, berhasil disimpan ya. Maka kita keluar. Nah, ini kalau kita lihat lagi coba ya. Dokumen ekspor, transaksi. Coba DPP-nya betul. Yang di sini Bapak mau lihat adalah status dokumen ya. Oke, jadi di sini tidak ada upload atau apa ya. Nah, jadi ini seperti ini ya untuk keluaran ya. Lalu kita lihat lagi soal langkah-langkahnya ini ya. Buka, sudah dibuka, lalu kita sudah sampai di sini tadi. Sudah pada posisi direkam, penyerahan ekspor benar. Lalu ini bulannya Maret, betul 300 juta 0. Jadi kenapa PPN-nya 0? Itu sudah ketentuan pajak. Jadi pada ketentuan atau peraturan perpajakan, apabila perusahaan yang ada di Indonesia melakukan ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak ke luar negeri, maka perusahaan yang ada di Indonesia tidak perlu memungut PPN. Nah, sehingga juga tidak perlu membuka faktur pajak keluaran dengan nomor seri dari kantor pajak. Jadi penggantinya adalah surat PEB atau dokumen PEB, pemberitahuan ekspor barang. PEB ini biasanya yang menerbitkan Departemen Perdagangan atau Perindustrian atau pihak bea cukai ya. Lalu ini ya, ini sudah terlihat dokumen lain. Nah, sekarang ada lagi ditambah ya, ini tanggal 30 Maret. Jadi ada data baru 30 Maret. Maka di sini kita ketik rekam. Ini penyerahannya ekspor ya. Lalu normal, ekspor berwujud, dokumennya PEB ya. Lalu nama lawan transaksinya adalah tetap di sini PT Kokoba ya, Ltd. Kokoba Ltd. Sini kita tulis Kokoba Ltd. Nah, nomor dokumen ini adalah nomor PB. Nomor PB-nya adalah ini ya. Ini nomor PB-nya. Nomor PEB. Lalu tanggalnya adalah tanggal 30 Maret 2018. Maka di sini 30 Maret 2018. Kita ganti ini 18. Lalu ini menjadi bulan Maret 2018. Ini bulan Maret 2018. Berapa nilainya? 130 juta ya, 130 juta. PPN-nya itu 0 ya, karena ekspor barang. Lalu ini kita simpan. Nah ya, lalu ini kita keluar. Nah, jadi sudah ada 2 ya di sini nih. Oke, kita lihat kembali kepada modul. Nah, sekarang kalau tadi kasusnya ekspor barang dan PEB ini adalah dokumen pemberitahuan ekspor barang itu dipersamakan dengan faktur pajak keluaran. Nah, sekarang kita akan membahas kepada impor barang kena pajak. Maka di sini PT Sinchan melakukan impor atau beli barang ya. Maka kita masuk kepada ini, kita tutup ya. Lalu kita buka dokumen lain, maka ini pajak masukkan. Nah, kita lihat di sini ya, belum ada transaksi. Lalu kita rekam ya. Ketika kita rekam, maka di sini impor barang ya. Di sini impor barang kena jasa pemanfaatan tidak berwujud. Ini pajak masukan yang tidak dikreditkan atas dasar masukan. Nah, jadi bentar kita lihat dahulu ya.
Baik, selanjutnya kita bicara mengenai dokumen tertentu lainnya yang dipersamakan dengan faktur pajak, yaitu pada kasus impor barang kena pajak, ya. Jadi kalau pajak keluaran itu artinya PT Sinchan menjual komputer ke pihak lain. Kalau ekspor berarti ke luar negeri, kalau impor ke dalam negeri. Kalau penjualannya dalam negeri, kalau keluar negeri namanya ekspor. Nah, dokumen untuk ekspor atau di sini Sinchan tidak lagi mengeluarkan atau menerbitkan faktur pajak keluaran ya dengan nomor seri, tidak. Tapi di sini Sinchan menggunakan faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak keluaran adalah PEB, yaitu pemberhentian ekspor barang. Sedangkan pada kasus impor barang ya, maka dokumen yang digunakan adalah PIB ya. Nah, kalau pada ekspor barang itu PPN-nya 0%, artinya sama saja tidak dikenakan pajak ya. Tapi pada kasus impor barang, maka PPN-nya itu harus dipungut sendiri gitu ya. Nah, ini pada kasus impor barang ya, tanggal 5 Maret. Jadi kita coba dokumen lain ya. Di sini pajak masukan, pajak masukan, dokumen lain ya, kita rekam. Nah, di sini impor barang kena pajak ya, atau jasa kena pajak dan tidak atau. Ini karena atau jadi baik berwujud maupun tidak berwujud. Nama lawan transaksinya sebagaimana di sini yaitu Apple Incorporation ya. Apple Incorporation kita copy. Jadi mungkin ini jadi satu Apple Corporation Amerika ya. Ya, jadi ini boleh kita copy lalu kita taruh di sini lawan transaksinya ya. Nomor PIB-nya berapa? Nomor PIB-nya adalah ini ya, PIB 012345 ya. Ini PIB. Kita klik PIB, lalu ini nomor PIB-nya. Tanggal PIB-nya adalah 5 Maret 2018. 5 Maret 2018. 5 Maret 2018 ya. Maka masak pajaknya sudah pasti bulan. Nah, coba kita lihat nih bulan apa nih? Bulan Maret ya. Ini tanggal 5 Maret ya, impor barangnya 5 Maret. Jadi salah Bapak, ini harusnya 5 Maret ya, bukan April. Ini harusnya 2018 bulan Maret, yaitu bulan Maret tanggal 5 Maret. Tanggal 5 Maret. Maka masak pajaknya masuk masak pajak Maret ya. Berapa nilai impornya? Nilai impornya adalah 200 juta. Bapak katakan sebelumnya ya bahwa kalau pada kasus impor barang itu PPN-nya dikenakan ya. Dikenakan 20 juta ya, seperti itu. Lalu di sini kita save, kita simpan ya. Nah, ini kalau mau ada lagi. Lalu sekarang kita lihat soal ya pada impor barang ya. Ini silakan kalian cek, mungkin Bapak bisa saja salah ya. Nah, di sini kita sekarang pada masuk ya mengenai ini latihan ya. Masih berhubungan latihan ya. Maka pada latihan ini PT Sinchan membeli atau mengimpor 5 buah laptop merek Apple dari Amerika. Maka di sini PT Sinchan ini ekspor JKP tidak berwujud normal betul. Namanya kepada siapa nih? Ini impor baik.
Nah, lawan transaksinya bentar. Apple ya. Kok Apple sih? Bukan Apple, ini Maret. Coba. Ya betul betul. Maka di sini Apple Incorporation Amerika. Ya. Ini Amerika. Ini kita cocokkan. Itu Amerika. Nomor PIB itu adalah yang ini ya. 324568. Ini ya. Kita masukkan ke sini. Oh, dasar pengenaan pajak salah. Ini nilainya berapa nih? 150 juta. Ya, ini 150 juta. Berarti ini isinya angka 150 juta. Nah, karena dia impor, maka dikenakan PPN. Yang bayar siapa? Yang bayar PT Sinchan ya. Ini nomor PIB-nya ini ya, kelewat kita. Nomor PIB yaitu mana tadi ya? Ini Apple 2015. Ini PIB-nya nih ya. Ini PIB-nya. PIB nomor PIB. Terus itu bulan April ya. 20 April 15 juta. Nah, ini kita simpan ya. Kita simpan, kita tutup ya. Nah, ini sudah ada di sini ya. Sudah tercetak, lihat. Nah, kalau sudah kita keluar ya. Lalu apa lagi ini ya. Jadi kira-kira menurut Bapak itu saja materi kuliah e-faktur kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan dan kejelasan ya. Oke, nomor PIB-nya ini SSP 27 Maret. Oke. Baik ya Bapak Heri, sampai di sini. Semoga kalian selalu sehat, kuat dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.